Suling Emas, Jilid 1 Bagian 4. Kui Seng adalah seorang mahasiswa gagal. Ia suka sekali akan bun, sastra, dan bu, silat, namun bakatnya lebih menjurus kepada bu, silat. Seorang pemuda yatim piatu, sebatang kara merantau tanpa tujuan. Namun, ilmu kepandaiannya amat tinggi, ilmu silatnya sukar mendapatkan tandingan. Selain ia telah mempelajarinya dari para pertapa sakti di puncak-puncak gunung sebelah barat, juga ia pernah berjumpa dengan manusia Dewa Bu Kexiansu yang telah menurunkan beberapa macam ilmu kepadanya. Bu Kexiansu terkenal sebagai manusia dewa yang sewaktu-waktu muncul untuk mencari bahan baik, tulang pendekar berwatak budiman, dan menurunkan ilmu. Tak seorang pun di dunia ini tahu dari mana asalnya dan di mana tempat tinggalnya yang tetap. Kui Seng pernah mengikuti ujian di kota raja namun gagal. Semenjak itu, ia tidak pernah kembali ke kampung halamannya, yaitu di sebuah dusun kecil di kaki Gunung Luliangsan, karena ayah bundanya sudah lama meninggal dunia oleh wabah penyakit ketika ia masih kecil. Ia merantau sebagai seorang Kang Ou yang tak terkenal karena semua sepak terjangnya ia sembunyikan. Hanya beberapa orang tokoh besar saja di dunia Kang Ou yang mengenal pendekar sakti muda ini, malah diam-diam ia diberi julukan Kim Mo Eng, pendekar setan emas. Ia disebut setan karena sepak terjangnya seperti setan, tak pernah memperlihatkan diri. Akan tetapi, ia disebut emas yang mengandung maksud bahwa pendekar ini berhati emas, membela kebenaran dan keadilan, pembasmi kelaliman dan kekejaman. Namun, hanya kalangan terbatas saja pernah mendengar nama ini, di dunia Kang Ou, nama Kim Mo Eng Kui Seng tak pernah terdengar. Kui Seng tidak berbohong ketika mengatakan kepada ketujuh orang pendekar pada malam yang lalu bahwa ia adalah seorang pelancong yang kebetulan lewat di kota Raja Nanchao. Memang ia tidak mempunyai niat untuk menjadi tamu bengkau, sungguh pun nama Pat Jiu Sin Ong bukanlah nama asing baginya. Ia tidak suka tokoh besar itu diangkat menjadi koksu, hal yang ia anggap sebagai bukti kerakusan akan kedudukan dan kemuliaan. Maka baginya, hal itu tidak perlu diberi selamat. Apalagi mendengar berita tentang puteri Pat Jiu Sin Ong yang hendak memilih jodoh, seujung rambut pun tiada niat di hatinya untuk ikut-ikutan memasuki sayembara, bahkan ingin melihat si jelita pun sama sekali ia tidak ada nafsu. Memang demikianlah watak Kui Seng. Ia memandang rendah kepada hal-hal yang dianggapnya tidak benar atau menyimpang dari kebenaran. Padahal harus diakui bahwa ia adalah seorang pemuda yang baru berusia 23 tahun, yang tentu saja sebagai seorang pemuda normal, selalu berdebar-debar apabila melihat seorang gadis cantik. Ia seorang pemuda yang pada dasarnya memiliki watak romantis, suka akan keindahan, suka akan tamasya alam yang permai, suka akan bunga yang indah dan harum, dan tentu saja bentuk tubuh seorang dara jelita. Akan tetapi, kekuatan batinnya cukup untuk menekan semua perasaan ini dan membuat ia tetap tenang. Peristiwa pembunuhan dan niat Kui Seng. Peristiwa pembunuhan di dalam rumah penginapan itu membangkitkan jiwa satrianya. Ia mendengar keterangan sana-sini dan tahu bahwa 7 orang pemuda itu adalah calon-calon pengikut sayembara untuk meminang puteri Beng Kauju. Mendengar pula betapa pemuda-pemuda itu sudah kegilaan akan Nona Liu Lucian, dara rupawan yang pada pagi hari kemarin lewat di depan rumah penginapan. Karena ini, diam-diam Kui Seng menghubungkan semua itu dengan pembunuhan. Agaknya karena mereka itu tergila-gila kepada Liu Lucian, maka malam ini menjadi korban pembunuhan keji. Entah apa yang menjadi dasar pembunuhan, entah cemburu atau bagaimana. Namun yang pasti, untuk mencari pembunuhnya ia harus datang menjadi tamu bengkau. Inilah yang membuat Kui Seng terpaksa menunda perantauannya dan bersama dengan para tamu lainnya, ia pun melangkahkan kaki menuju ke gedung keluarga Pat Jiu Sin Ong. Kedatangan di kediaman Pat Jiu Sin Ong. Rumah gedung keluarga Liu dihias meriah. Pekarangan yang amat luas itu telah diatur menjadi ruangan tamu. Di bagian tengah, agak mendalam, yang letaknya lebih tinggi daripada ruangan depan, kini dipergunakan untuk tempat tuan rumah dan para tamu yang terhormat atau para tamu kehormatan. Ruangan ini disambung dengan sebuah panggung setinggi 1 meter yang cukup luas dan panggung ini diperuntukkan untuk mereka yang hendak bicara mengadakan sambutan, juga dibentuk semacam panggung tempat main silat. Panggung semacam ini memang lazim diadakan setiap kali ada ahli silat mengadakan sesuatu, karena perayaan di antara ahli silat tanpa pertunjukan silat akan merupakan hal yang janggal dan mentertawakan. Pat Jiu Sin Ong Liu Gan belum tampak di luar. Para tamu disambut oleh 3 orang sutenya, adik seperguruannya. Yang pertama adalah Liu Mo, adik kandungnya sendiri. Liu Mo berusia 40 tahun lebih, sikapnya tenang dan pendiam, sinar matanya membayangkan watak yang serius, sungguh-sungguh, dan berwibawa.
Biarpun Liu Mo memiliki kepandaian yang cukup tinggi dan merupakan orang kedua dalam bengkel, namun ia tetap sederhana dan tidak mempunyai julukan apa-apa. Di dalam bengkel, ia merupakan pembantu yang amat berharga dari kakak kandungnya dan boleh dikatakan untuk segala urusan dalam, Liu Mo inilah yang sering mewakili kakaknya. Orang kedua adalah Ma Tai-kun. Orangnya tinggi kurus, wajahnya selalu keruh dan biarpun usianya baru 36 tahun, namun ia memelihara jenggot dan kelihatan lebih tua. Ia terkenal pemarah dan wataknya keras, kepandaiannya juga tinggi dan ilmu silat tangan kosongnya amat hebat. Segala macam pukulan dipelajarinya dan kedua tangannya mengandung tenaga dalam yang amat dahsyat. Berbeda dengan Liu Mo yang sabar dan berwibawa, orang ketiga dari bengkel ini menyambut tamu dengan wajah gelap dan tak pernah tersenyum, juga ia memandang rendah kepada para tamunya. Orang ketiga dari para wakil ketua bengkel ini usianya hampir 30 tahun, akan tetapi wajahnya terang dan kelihatan masih muda. Dandanannya sederhana sekali, bahkan lucu karena ia menggunakan sebuah kaping, topi berujung runcing, seperti dipakai para petani atau penggembala. Di punggungnya terselip sebatang cambuk yang biasa dipergunakan para penggembala mengatur binatang gembalaannya. Memang murid termuda ini seorang yang ahli dalam soal pertanian dan peternakan. Wajahnya terang dan ia menerima para tamu dengan sikap hormat sekali. Inilah Cao Bian, seorang pemuda desa yang menjadi sute termuda dari Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Biarpun sikapnya sederhana dan seperti seorang desa, akan tetapi jangan dipandang rendah kepandaiannya, dan pecut itu sama sekali bukanlah pecut biasa melainkan senjatanya yang ampuh. Sebagaimana lazimnya para tokoh besar, mereka ini selalu menahan harga diri. Tidak sembarangan orang dapat menjumpainya dan dalam menyambut tamu, biasanya diwakilkan dan kalau diperlukan sekali barulah ia sendiri muncul menemui tamunya. Demikian pula Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, ia pun menahan harga dirinya. Ketika seluruh para tamu sudah berkumpul semua dan tidak ada lagi yang datang, baru tokoh besar ini muncul di ruangan tuan rumah. Para tamu segera bangkit berdiri memandang ke arah tuan rumah dengan kagum. Memang patut sekali Liu Gan menjadi seorang tokoh yang terkenal. Tubuhnya lebih tinggi daripada perawakan seorang laki-laki biasa, kekar dan berdiri tegak. Dadanya lebar membusung, pakaiannya indah, pandang matanya berwibawa. Kepalanya tertutup topi bulu yang terhias bulu burung Raja Wali.